Selamat bertemu di video pembelajaran SMA Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan metode eliminasi. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan eliminasi. Untuk mempelajari materi ini, sebaiknya kalian telah mengetahui apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Jika belum, bukalah video pembelajaran pengertian sistem persamaan linear. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel, kalian masih ingat bukan? Ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode eliminasi, yang ketiga adalah metode campuran, dan yang keempat adalah metode grafik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi. Eliminasi sendiri artinya menghilangkan. Pada metode ini, kita akan menghilangkan salah satu variabel dari dua persamaan tersebut. Koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan, kita buat sama atau berlawanan. Jika tandanya sama, maka kedua persamaan dikurangkan. Dan jika tandanya berbeda, maka kedua persamaan itu dijumlahkan. Marilah kita bahas contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3x plus 4y sama dengan 11, x ditambah 7y sama dengan 15. Kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan x lebih dahulu atau y lebih dahulu, itu sama saja. Kita mulai dengan mengeliminasi y. Artinya, kita akan menghilangkan variabel y sehingga kita akan mendapatkan nilai dari variabel x. 3x plus 4y sama dengan 11, x sama dengan 7y sama dengan 15. Jika kita ingin menghilangkan y, di sini koefisien y yang pertama adalah 4, sedangkan yang kedua adalah 7. Sehingga dua-duanya kita akan buat menjadi sama, yaitu ini menjadi 28, sedangkan yang bawah juga harus menjadi 28. Untuk itu, maka yang pertama kita kalikan 7, yang kedua kita kalikan 4, sehingga y-nya sama-sama 28. Atau selengkapnya menjadi 7 kali 3x sama dengan 21x, 7 kali 4y sama dengan 28y, 7 kali 11 sama dengan 77. Yang kedua, 4 kali x sama dengan 4x, 4 kali 7y sama dengan 28y, 15 kali 4 sama dengan 60. Kamu perhatikan bahwa koefisien y sama-sama 28, yaitu plus 28 yang pertama dan yang kedua juga plus 28. Sehingga kedua persamaan ini akan kita kurangkan. Nah, x yang pertama 21x dikurangi 4x, maka kita mendapat 17x. 28y dikurangi 28y adalah 0, tidak kita tulis. 77 dikurangi 60, maka kita mendapatkan 17. Sehingga x sama dengan 17 dibagi 17 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi x, yaitu menghilangkan variabel x. Hampir sama seperti tadi, kita lihat bahwa koefisien x pada persamaan pertama adalah 3, sedangkan koefisien x pada persamaan kedua adalah 1. Sehingga
Untuk menjadi sama, maka yang atas kita kalikan 1 atau tetap, sedangkan yang bawah kita kalikan 3. Sehingga koefisien X sama-sama menjadi 3. Atau lengkapnya, kita kalikan 1 dan kita kalikan 3. Sehingga yang pertama menjadi 3X plus 4Y sama dengan 11 atau nilainya tetap. Sedangkan yang kedua, kita kalikan 3 kali X, 3X. 3 kali 7, 21. 3 kali 15, 45. Nah, kalian lihat bahwa koefisien X itu sama-sama 3. Yang atas 3X, yang bawah 3X. Sama-sama positif. Sehingga kedua persamaan itu kita kurangkan. Nah, 3X dikurangi 3X 0, sehingga tidak perlu ditulis. 4Y dikurangi 21Y itu min 17Y. 11 dikurangi 45 min 34. Sehingga Y-nya adalah min 34 dibagi min 17. Maka Y-nya 2. Sehingga HP-nya adalah 2,1. Nah, jika kalian tidak yakin, boleh dicek. Apakah 1,2 memang HP, berarti harus benar kalau kita substitusikan pada kedua persamaan. Kita lihat, 3 dikalikan 1, itu 3. 4 dikalikan 2, itu 8. Sehingga 3 ditambah 8 sama dengan 11. Berarti bernilai benar. Kita masukkan ke persamaan kedua. 1, X diganti 1. 1, 7Y. 7 kalikan 2, 14. Sehingga 1 ditambah 14 sama dengan 15. Sehingga kita yakin betul bahwa pekerjaan kita sudah benar. Nah, kita ingat kembali yang di atas tadi, bahwa jika kita mengeliminasi X, maka kita akan mendapatkan Y. Dan sebaliknya, jika kita mengeliminasi Y, maka kita akan mendapatkan X. Nah, mana yang dulu itu tidak harus ditentukan. Terserah kalian. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan soal yang sedikit lebih kompleks. Kita lihat pertama bentuknya. Persamaan pertama, X plus 2 dibagi Y plus 1 sama dengan setengah. Persamaan kedua, X plus 2 dibagi Y min 2 sama dengan 3/5. Nah, sekilas bahwa persamaan ini adalah bukan persamaan linier. Nah, tetapi sebenarnya persamaan ini kalau kita sederhanakan, kita akan mendapatkan 2 persamaan linier. Nah, sehingga kita bisa sebut bahwa persamaan ini adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, bentuk yang seperti ini kita sebut dengan sistem persamaan linier yang tersamar. Nah, untuk itu kita harus mengubah bentuk yang tersamar itu menjadi bentuk umum. Nah, kita coba. Nah, yang pertama, persamaan yang pertama adalah X plus 2 dibagi Y plus 1 sama dengan setengah. Nah, kita akan kalikan silang. Masih ingat cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Nah, kita kalikan silang. X plus 2 kali 2 sama dengan Y plus 1 kali 1. Nah, pemudahnya, kita mulai 2 kali X plus 2. Kita tulis 2 kali X plus 2. 1 kali Y plus 1. Kita tulis 1 kali Y plus 1. Kemudian kita buka tanda kurungnya menjadi 2X, 2 kali X. Dan 2 kali 2 menjadi 4. Menjadi 2X plus 4. 1 kali Y, 1 kali 1, 1. Sehingga menjadi 2X plus 4 sama dengan Y plus 1. Nah, kita pindahkan variabelnya ke sebelah kiri, maka 2X di sebelah kiri, Y-nya dari kanan pindah ke kiri menjadi min Y, kemudian 1-nya tetap, 4-nya menjadi min 4. Sehingga lengkapnya menjadi 2X min Y
sama dengan 1 min 4. 2X min Y sama dengan min 3. Ini adalah bentuk umum daripada persamaan 1 tadi. Nah, persamaan yang kedua kita lakukan dengan cara yang sama. Yaitu kita kalikan silang 5 kali X plus 2, 5 kali X plus 2, 3 kali Y min 2, sama dengan 3 kali Y min 2. Kita buka kurungnya, 5 kali X, 5X, 5 kali 2, 10. 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 2, min 6Y. Kita kumpulkan variabelnya di sebelah kiri menjadi 5X. Nah, 3-nya pindah, 3Y pindah ke kiri menjadi min 3Y. Kemudian min 10, min 6, dikurangi min 10. Sehingga terakhir 5X min 3Y sama dengan min 16. Ini adalah bentuk umum daripada persamaan kedua. Sehingga kita selengkapnya mendapatkan bentuk 2X min Y sama dengan min 3, 5X min 3Y sama dengan min 16. Persamaan 1 dan persamaan 2 sudah dalam bentuk umum. Sehingga kita selanjutnya akan kita kerjakan atau kita selesaikan kedua persamaan ini. Nah, kita akan mengeliminasi sistem persamaan linear tersebut. Kita akan menghilangkan nilai Y. 2X min Y sama dengan min 3, 5X min 3Y sama dengan 6. Kita hilangkan Y, sehingga yang atas kita kalikan 3, supaya kita mendapatkan min 3Y. Yang bawah tetap dikalikan 1, sehingga tetap min 3Y. Atau lengkapnya, 3 kali 2X adalah 6X, 3 kali min Y adalah min 3Y, 3 kali min 3 sama dengan min 9. Yang bawah tetap bernilai 5X, min 3Y sama dengan min 16. Nah, ternyata koefisien Y ini juga sama-sama 3. Sehingga kita kurangkan. Sehingga 6X min 5X, kita mendapatkan X min 3Y dikurangi min 3Y 0, kemudian min 9 dikurangi min 16 sama dengan 7. Ingat, min 16. Jadi min 9 plus 16 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita eliminasi X atau menghilangkan nilai X. Nah, di sini X-nya, koefisiennya 2X, yang kedua 5X. Sehingga yang pertama kita kalikan 5, yang kedua kita kalikan 2. Atau selengkapnya, 5 kali 2X, 10X, 5 kali min Y, min 5Y, 5 kali min 3, min 15. Yang kedua, 2 kali 5X, 10X, 2 kali min 3Y, min 6Y, 2 kali min 16, min 32. Nah, kita lihat juga bahwa koefisien X bertanda sama, sama-sama positif, dan bernilai 10, sehingga kita kurangkan. Maka kita kurangkan 10X min 10X itu 0, kita tidak tulis, min 5Y min 6Y, berarti min 5Y min jadi plus 6Y, sehingga menjadi Y. Sedangkan min 15 min 32 adalah min 15 plus 32, sehingga bernilai 17. Nah, sehingga HP-nya dari kedua penyelesaian tersebut, X-nya adalah 7, Y-nya adalah 17. Kita yakinkan bahwa HP ini adalah sudah benar. Nah, kita masukkan ke persamaan 1. 2 kali 7, 14. Kemudian min 17. 14 min 17 adalah min 3. Dan yang kedua, 7 kali 5, atau 5 kali 7, 35. Kemudian min 3 kali 17 adalah min 51.
sehingga 35 min 51 adalah min 16. Sehingga kita yakin bahwa HP yang kita dapatkan adalah benar. Nah, barangkali untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, jika kalian belum paham betul, silahkan ulangi beberapa kali video pembelajaran ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.